Bab 816. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Legenda seperti Xie Wenxi mungkin tidak akan bisa menghasilkannya dalam 100 tahun. Pemiliknya memiliki pikiran, konsentrasi, keberanian, dan wawasan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa suatu hari, bahkan jika dia melihat pesawat luar angkasa alien mendarat di bumi, itu tidak akan pernah membuatnya terlalu banyak bergejolak emosi. Namun kali ini, pipinya bahkan sedikit berkedut sejenak. Yang Xuan berkata dengan mudah dan mengirim seseorang untuk mengambil sarang Luo Qiusan. Tidak mudah untuk menerapkan kalimat ini. Luo Qiusan sekarang adalah pemimpin tentara bayaran. Meskipun tentara bayarannya bukan apa-apa di dunia tentara bayaran, efektivitas tempurnya hanya dapat dianggap sebagai sedang. Namun, dia juga anggota dunia tentara bayaran. Meskipun Xie Wenxi memiliki tangan dan mata yang bagus, dia tetap tidak ada hubungannya dengannya. Para tentara bayaran ini biasanya saling membunuh, tetapi begitu kekuatan eksternal campur tangan, mereka akan segera bersatu. Xie Wenxi memang memiliki kekuatan dan keberanian, tetapi dia tidak bodoh. Jika suatu hari benar-benar menjadi musuh seluruh dunia tentara bayaran, itu akan menjadi masalah besar. Di Longxia, tentara bayaran itu tentu saja tidak ada hubungannya dengan dia. Bukan karena Xie Wenxi begitu kuat, tetapi Longxia awalnya adalah daerah terlarang bagi tentara bayaran. Namun, Xie Wenxi juga memiliki banyak industri di luar negeri, seperti Bank of East Asia, ladang minyak, daerah pertambangan berlian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia yang selalu melaporkan kekurangannya, hanya bisa melepaskan kebencian Luo Qiusan. Namun, sekarang, Yang Xuan dengan mudah mengambilnya dari dalam panci. Ini menunjukkan bahwa Yang Xuan memiliki latar belakang yang mengerikan dan kekuatan yang tak terhitung di Outland. Kakak Xie, kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Yang Xuan menatap Xie Wenxi dan mengatakannya lagi sambil tersenyum. Baiklah, aku sangat puas. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Xie Wenxi juga menjadi tenang dan menatap Yang Xuan dengan serius. Kakak Yang, bisakah kamu memberitahuku siapa identitasmu? Yang Xuan tersenyum tenang, baiklah, identitasku sangat sederhana. Kamu adalah menantu yang berkeliling dari pintu ke pintu yang bertanggung jawab atas makanan lunak. Xie Wenxi memberitahu Yang Xuan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Yang Xuan tercengang, dan mereka langsung tertawa. Jaga baik-baik Xiao Mei dan Xiao Yu. Tidak peduli siapa kalian, jika mereka terluka sehelai rambut pun, aku harus menyentuhmu bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Xie Wenxi tersenyum pada Yang Xuan. Jangan khawatir, aku berbeda darimu. Aku bisa berbohong 3 kali dalam 1 kalimat. Aku selalu menepati janjiku dan memiliki hati yang lurus sampai akhir. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke bandara sendiri. Putaran konfrontasi antara keduanya berakhir dengan kemenangan mutlak Yang Xuan. Namun anehnya, dalam perjalanan ke bandara, mereka mengobrol dan tertawa. Apakah mereka bercanda, lalu tertawa terbahak-bahak? Seperti dua sahabat lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tidak seorang pun akan mengira bahwa mereka baru saja melakukan pertempuran mematikan antara naga dan harimau. Hanya Yang Xuan dan Xie Wenxi yang paling tahu perasaan ini. Perasaan ini disebut pahlawan menghargai pahlawan. Bahkan musuh pun bisa menjadi sahabat. Ketika mereka tiba di bandara, masih ada waktu sebentar sebelum pesawat lepas landas. Kedua orang itu hanya berjongkok di gerbang bandara. Salah satu dari mereka menyalakan sebatang rokok dan mulai berbicara. Ngomong-ngomong, saudara Xie, aku harus menanyakan sesuatu padamu. Ye Wuji tiba-tiba teringat akan hal aneh yang berlangsung lama. Dia bertanya, baru-baru ini, beberapa organisasi misterius telah bermunculan di selatan, seperti klub alkimia, klub api langit, klub kayu hijau, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini sangat misterius. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya. Itu seperti tumbuh dari tanah. Lagi pula, mereka memiliki organisasi yang ketat dan pelatihan yang sangat profesional. Mereka jelas bukan gerombolan yang terdiri dari sekelompok gangster kecil. Meskipun mereka terbagi dalam banyak aliran, saya dapat melihat bahwa mereka pasti memiliki guru yang sama di baliknya. Saya tidak tahu banyak tentang Jiang Hu, jadi saya ingin mendengar pendapat saudara Xie. Xie Wenxi tertawa dan berkata, sepertinya Anda tidak maha kuasa, saudara Yang.
Saya sudah lama mengetahui hal-hal ini. Anda secara kolektif menyebut pasukan misterius itu sebagai serigala. Sebelumnya, Anda juga membentuk aliansi pemukul anjing, yang meraih kemenangan besar, tetapi Anda tidak menyangka bahwa serigala-serigala ini bangkit kembali dan angin musim semi bertiup lagi. Begini saja, musuh-musuh serigala ini tidak melawan siapapun, tetapi melawan seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Hampir semua kekuatan besar dan kecil telah diserang oleh mereka, besar atau kecil. Seluruh Jianghu bawah tanah selatan membenci mereka sampai ke tulang, tetapi hanya satu kekuatan yang berperilaku sangat tidak masuk akal, bukan begitu? Tidak masuk akal. Yang Xuan sedikit mengernyit dan berkata, setidaknya ada ratusan pasukan Jianghu bawah tanah di selatan, besar dan kecil. Aku tidak mungkin mengenal mereka semua. Xie Wenxi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang pasukan Jianghu lainnya, tetapi menurutku bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu pasukan Jianghu ini. Yang Xuan tertegun. Dia tiba-tiba bereaksi dalam benaknya dan berkata, akankah dunia? Ya, ini adalah pertemuan dunia. Xie Wenxi menjentikkan abu dan berkata, sebagai salah satu dari 3 pasukan Jianghu bawah tanah di Longxia, klub dunia adalah pemimpin nominal seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa dunia tidak akan pernah tinggal diam ketika ada masalah besar di Jianghu Selatan, karena kepentingan yang dilanggar berhubungan langsung dengan mereka. Tetapi karena para serigala membuat masalah, Asosiasi Dunia hanya melakukan penyelidikan simbolis, dan tidak pernah mengambil tindakan praktis apapun. Saya pikir tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lebih banyak tentang Tao di sini, dengan pikiran Anda, Saudara Yang. Yang Xuan menghirup 2 suap asap, mengembuskan asap panjang-panjang, dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya memang seperti itu. Menurut pendapat Anda, tidak ada orang lain yang berada di balik para serigala ini, tetapi dunia itu sendiri. Xie Wen mengangguk dan berkata, ini adalah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, selama selatan akan mengganggu di sini, siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat keributan sebesar itu? Lagi pula, pikirkanlah, nama-nama para serigala ini, seperti Asosiasi Kayu Hijau, Asosiasi Alkimia, Asosiasi Api Langit, memiliki arti segalanya. Bukankah ini dunia? Setelah mendengar ini, Yang Xuan tiba-tiba menyadari. Saya harus mengatakan bahwa kepala Xie Wenxi benar-benar tidak tertutup. Orang selatan sendiri belum mengetahuinya. Dia, orang utara, telah melihat semuanya dengan jelas. Apa tujuan dunia melakukan ini? Meskipun otak Yang Xuan tentu saja tidak bodoh, bagaimanapun juga, dia tidak tahu banyak tentang Longxia Jianghu, jadi dia tidak dapat melihat misteri untuk sementara waktu. Xie Wenxi adalah legenda di jalan ini. Sangat tepat untuk bertanya kepadanya tentang hal semacam ini. Sangat sederhana. Mereka ingin mengendalikan seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Xie Wenxi meletakkan puntung rokoknya di tanah dan berkata, meskipun dunia akan menjadi pemilik bersama seluruh Jianghu bawah tanah di selatan, ini hanya nominal. Pemimpin Asosiasi Dunia saat ini, Xiang Wentian, sama dengan mantan Xiang Wentian dari Gerbang Merah Selatan. Mereka semua adalah pahlawan di dunia. Mereka tidak akan pernah duduk di atas kekuasaan tetapi tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Jika mereka bertindak gegabah, mereka akan tertinggal. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan memaksa pasukan Jianghu di selatan ini ke pihakku atau paviliun Qingyun di barat. Pada saat itu, konferensi dunia akan menjadi keluarga yang kesepian, dan jika paviliun Qingyun dan aku bertemu dengan kesempatan seperti itu, kami pasti tidak akan melakukan apa-apa. Jadi Xiang Tianwen menemukan cara seperti itu untuk secara diam-diam mendirikan lusinan organisasi semacam itu untuk mengganggu, menyerang, dan mencaplok berbagai kekuatan Jianghu di selatan. Ada 2 hasil. Seluruh pasukan Jianghu selatan akhirnya dimakan oleh para serigala itu, dan akhirnya semua jatuh ke tangan mereka, yaitu, ke tangan Xiang Tianwen. Ini adalah hasil terbaik, tetapi kemungkinannya kecil. Lagi pula, ada banyak bakat di selatan. Begitu banyak pasukan Jianghu yang tidak vegetarian. Jadi ini mengarah ke situasi kedua, yang merupakan situasi yang paling mungkin. Lagi pula, masyarakat dunia berada di belakang para serigala itu. Bahkan jika mereka tidak dapat memakan seluruh pasukan Jianghu bawah tanah di selatan, mereka tidak dapat dimakan oleh lawan-lawan mereka. Itu pasti tarik-menarik antara kedua belah pihak, tetapi para serigala mampu menanggungnya, dan pasukan Jianghu bawah tanah di selatan tidak mampu menanggungnya. Dalam situasi ini,
seseorang harus keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya yang memiliki kekuatan ini adalah konferensi dunia. Sebaliknya, Xiang Tianwen akan mengambil kesempatan untuk mengajukan banyak persyaratan yang menguntungkannya, dan kemudian menjual dengan baik ketika dia mendapat tawaran, sehingga dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Setelah mendengar ini, Yang Xuan juga mendecakkan lidahnya diam-diam. Ketika dia berada di dunia gelap, dia telah mendengar banyak tentang Jianghu bawah tanah negara Longxia. Dia mengatakan bahwa meskipun efektivitas tempur tempat itu jauh lebih rendah daripada dunia gelap, intrik dan trik tempat itu cukup untuk menelan segalanya. Yang Xuan tidak mempercayainya sebelumnya. Sekarang, setelah mendengarkan Xie Wenxi, dia menemukan bahwa Jianghu bawah tanah negara Longxia benar-benar tidak sesederhana itu. Rangkaian operasi Xiang Wentian sangat teliti, jahat, berjangka panjang, dan indah. Dapat dikatakan bahwa semuanya mulus. Xie Wenxi tidak sederhana, sebagai orang luar, dia melihat semua ini dengan jelas. Sulit dibayangkan jika Yang Xuan tidak memiliki nilai kekuatan yang sangat tinggi, dia tidak memiliki latar belakang yang terhubung dengan langit. Jika dia hanya manusia biasa, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang saat bertemu dengan lawan seperti Xie Wenxi. Karena kamu melihat semua ini dengan jelas, saudara Xie, dan tahu bahwa begitu Xiang Wentian sepenuhnya mengendalikan seluruh Jianghu bawah tanah di selatan di masa depan, situasinya akan sangat merugikanmu. Mengapa kamu hanya duduk diam? Ini bukan gayamu. Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam novel itu, Xie Wenxi digambarkan sebagai komputer super. Segala sesuatu dan semua orang ada dalam perhitungannya. Dan tidak peduli krisis macam apa yang dia hadapi, dia selalu bisa menemukan solusi yang luar biasa. Namun kali ini dia sangat pendiam, sama sekali tidak konsisten dengan karakter Xie Wenxi yang digambarkan dalam novel itu. Gayaku, haha, jika kamu percaya pada novel itu, kamu akan tamat. Xie Wenxi tertawa dan berkata, alasan mengapa novel adalah karena novel diproses oleh seni. Yang kuceritakan dalam novel itu memang banyak kemiripannya dengan pribadiku yang sebenarnya, tetapi juga banyak kekurangannya. Kalau aku sama seperti ujian tiruan pertama, aku tidak bisa bernapas. Kesimpulanku tadi hanya kesimpulan. Aku bertanya kepada langit apakah dia bukan manusia biasa. Siapa yang tahu apa yang disembunyikannya? Karena aku bisa menyimpulkan rencananya, mengapa dia tidak bisa menyimpulkan bahwa aku bisa menyimpulkan tujuannya? Lagi pula, meskipun kesimpulanku tadi benar, aku hanya bisa melihat-lihat. Jangan lupa, ada juga paviliun King Yun yang sangat diidam-idamkan di barat. Kami menjaga keseimbangan yang rapuh antara tiga sumur dan sungai. Kalau aku gegabah campur tangan dalam urusan selatan, begitu keseimbangan ini rusak, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada rubah tua di paviliun King Yun. Lagi pula, meskipun rencananya akhirnya terwujud, itu akan terjadi 3 atau 5 tahun kemudian. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menunggu dan melihat perubahannya. Yang Xuan mengangguk setelah mendengarkan persetujuan itu. Pasti tabu untuk bertindak terburu-buru tanpa menguasai situasi sepenuhnya. Saudara Xie, saya tidak akan bertele-tele jika saya membicarakannya. Anda tahu, saya hampir menjadi orang berkaki dua sekarang. Dan Nanjiang termasuk daerah pedalaman di selatan. Itu adalah tempat yang harus ditelan Xiang Tianwen. Jika Anda menjadi saya, apa yang akan Anda lakukan? Xie Wenxi berkata sambil tersenyum, ini tidak sederhana. Ada dua pilihan. Pertama, berinisiatif untuk tunduk kepada Xiang Tianwen dan menjadi anjingnya. Kedua, tentara datang untuk menghalangi, air dan tanah menutupi. Jika Anda tidak ingin ditaklukkan, satu-satunya cara adalah menaklukkan satu sama lain dan tidak akan pernah mati. Yang Xuan mengangguk. Kata-kata ini sedikit mirip dengan gaya Xie Wenxi. Baiklah, dalam situasiku saat ini, apa yang harus kulakukan? Yang Xuan bertanya lagi. Meskipun dia percaya diri, dia sama sekali tidak sombong. Di beberapa bidang, dia mungkin yang pertama di dunia. Namun di Longxia Jianghu, level Xie Wenxi pasti bisa menjadi gurunya. Dia harus meminta nasihat dengan pikiran terbuka. Kamu tidak bicara omong kosong. Xie Wenxi melirik Yang Xuan dengan marah dan berkata sambil tersenyum, di mana kekuatanmu saat berhadapan denganku? Si Jekal menggigit pintu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja, dia mematahkan kepala anjingnya. Tapi bagaimana cara bertarung adalah urusanmu sendiri. Aku tidak bisa memberimu terlalu banyak nasihat. Itu bagus.
Bagi siswa yang diserahkan oleh guru yang sama, beberapa dapat pergi ke King Bay, sementara yang lain hanya dapat mengikuti ujian 250. Alasannya terletak pada individu. Pahamilah. Baiklah, aku tidak akan menulis surat kepadamu. Pesawatku akan segera lepas landas. Jaga baik-baik Xiao Yu dan Xiao Mei. Pergilah ke utara untuk minum teh saat kamu punya waktu. Xie Wenxi kemudian berdiri dan berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan tanpa menoleh ke belakang. Yang Xuan berdiri di situ tertegun. Setelah bereaksi, dia tiba-tiba berteriak ke pos pemeriksaan keamanan, "Kamu 250. Kata-kata Xie Wenxi membuat Yang Xuan mau terbuka dan perlahan-lahan mulai memiliki ide-ide baru di benaknya. Tangan hitam di belakang serigala ternyata berasal dari masyarakat dunia. Itu tampak mengerikan di permukaan, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, Yang Xuan tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk dirinya sendiri. Setelah mengantar Xie Wenxi pergi, Yang Xuan kembali ke tempat latihan tanpa berhenti. Selama waktu itu, bisnis Sunan semakin berkembang pesat. Ia bahkan mencapai kerjasama dengan merek terkenal internasional di Italia. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Pasangan itu menelepon dan membuka video setiap hari. Yang Xuan memang kesepian, tetapi hal itu juga membuatnya bisa bebas melakukan banyak hal. Lagi pula, terkadang istrinya tidak begitu nyaman di hadapannya. Di ruang penerima tamu tempat latihan, Yang Xuan bertemu dengan saudara perempuan Gao di sini. "Yang Xuan, apa maksudmu?" Ketika saudara perempuan Gao melihat Yang Xuan masuk, mereka langsung berdiri dan tampak seperti hendak menelan Yang Xuan. Ada proyektor di sebelah mereka. Proyektor itu memutar gambar Xie Wenxi yang kalah beberapa kartu berturut-turut, semua darah yang terbunuh ditangkap, dan kepala Xie Wenxi menjadi sasaran beberapa senapan runduk. Saudara perempuan Gao mungkin tidak peduli dengan nyawa mereka, tetapi mereka harus peduli dengan keselamatan Xie Wenxi. "Xiao Mei, Xiao Yu, kalian berdua tenang saja. Jangan khawatir, Xie Wenxi sudah naik pesawat dengan selamat. Aku tidak mempermalukannya." Yang Xuan memutar video Xie Wenxi saat naik pesawat dari ponselnya. Setelah menontonnya, kedua saudari dari keluarga Gao itu sedikit rileks. "Yang Xuan, apa tujuanmu?" Gao Huiyu berkata dengan suara yang dalam. Yang Xuan tersenyum tenang, "Tujuannya sangat sederhana. Aku sudah menjelaskan kepada Xie Wenxi bahwa untuk sementara waktu kamu tinggal di Nanjiang. Setelah hari ketiga bulan Maret tahun depan, aku berjanji akan mengirimmu ke Xie Wenxi tanpa cedera." "Oh, tentu saja, jika kita masih hidup pada hari ketiga bulan Maret." Kedua saudari itu tercengang. Gao Huimei bertanya, "Apa artinya?" Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak perlu menyembunyikan semuanya dari kedua saudari itu dan berkata, "Kalian berdua bukan hanya konstitusi roh Dao, tetapi konstitusi roh Dao terbaik. Jika kamu sombong, kamu adalah orang pertama yang akan kutemukan. Jika orang lain berubah, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Pada hari ketiga bulan Maret tahun depan, seorang pria misterius dan aku akan melakukan pertempuran hidup dan mati yang menentukan." Kekuatan pria misterius itu tidak terbayangkan. Aku tidak bisa memiliki harapan sendiri. Jadi ada 4 orang lain selain aku, tetapi itu masih jauh dari cukup. Jika kamu ingin mengalahkan pria itu, kamu hanya dapat menggunakan susunan kuno yang disebut susunan serangan dan pembunuhan bintang 7 untuk memiliki secercah harapan. Tetapi susunan ini membutuhkan orangnya sendiri, 4 pedang dan 3 pedang. 4 rekan lainnya adalah ahli pedang. Aku menggunakan pedangku sendiri dan kalian berdua tepat. Jadi tujuan dari rencanaku untuk menahan kalian berdua adalah agar kalian berdua dapat membantuku. Tentu saja, ini bukan diskusi. Aku memang suka menindas orang, tapi aku tidak bisa menahannya. Tolong pahamilah lebih dalam." Kakak beradik Gao terdiam setelah mendengarkan. Keduanya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Xie Wenxi tidak akan pernah melepaskannya dan kembali sendirian jika tidak ada jalan atau terpaksa. Jadi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. "Kalian butuh bantuan kami. Kami akan tiba tepat waktu pada hari ketiga bulan Maret. Mengapa kalian harus menahan kami?" Gao Huimei bertanya dengan bingung. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Aku tidak mau, tapi kekuatan pria misterius itu tidak terbayangkan. Dengan pencapaian kalian saat ini, kalian akan mendapatkan 10.000 kepala jika kalian pergi 10.000 kali. Jadi kalian berdua harus tinggal. Lain kali,
Aku akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan kalian berdua berlatih keterampilan pisau terbaik. Setelah mendengar ini, Gao Huiyu buru-buru berkata, Tuan, kami sudah mendapatkannya. Itu disebut leluhur Badao. Sudah cukup dengan bimbingannya. Puff. Namun tanpa diduga, sebelum Gao Huiyu selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum lebar. Ayah Badao, orang itu benar-benar berani menjuluki dirinya sendiri. Jika kalian berdua terus membiarkannya membimbing kalian, kalian harus menghapus konstitusi roh pisau kalian yang langka dan terbaik. Baiklah, tidak ada yang perlu dikatakan. Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Yang Xuan selesai, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kembali. Setelah menerima balasan, dia tersenyum pada putri kedua dan berkata, sudah selesai. Lihat apa ini. Setelah itu, Yang Xuan memindahkan file dari ponselnya ke proyektor. Ketika gambar itu muncul, kedua saudari Gao menatap pemandangan di atas. Di layar itu, di mata mereka, itu adalah ahli pedang lebar yang tak tertandingi. Dia sedang ditebas oleh seorang pria parubaya dengan kulit gelap, bertubuh pendek dan gempal serta mengenakan pakaian petani. Teknik pedang pria parubaya itu terlihat sangat kasar tanpa trik apapun. Semua gerakannya adalah tebasan dan tusukan yang paling sederhana. Akan tetapi, Ayah Badao bertarung di sisi lain, yang lebih mirip perkelahian jalanan, dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Ayah Badao menerima pisau berat di bahunya, diikuti oleh pinggang, punggung dan pisau terakhir, yang langsung memotong tenggorokannya. Para saudari Gao tercengang. Di mata mereka, mereka tak terkalahkan di dunia. Mengapa begitu rentan? Yang Xuan melihat reaksi kedua saudari itu dan berkata dengan senyum tipis, pria setengah baya pendek berkulit hitam, bernama Wang Fugui, adalah anggota biasa dari Tianmi kita. Selain itu, sebelumnya, dia adalah seorang petani yang sangat otentik dan tidak pernah menerima pelatihan profesional dalam seni bela diri. Baru setengah tahun sejak aku datang ke sini, dan leluhur penguasa di mulutmu telah berlatih pedang selama puluhan tahun. Yang ingin kukatakan adalah jika jalannya salah, tidak akan ada gunanya berlatih selama ratusan tahun. Jika kalian berdua terus diajari oleh pemborosan seperti itu, kalian harus belajar untuk menyia-nyiakannya. Jadi selanjutnya, kalian berdua harus tinggal. Aku akan memberimu cara terbaik untuk berlatih pedang terbaik. Dan jika kau pikirkan lagi, siapa Xie Wenxi? Meskipun dia sekarang adalah burung hantu, dia selalu makan makanan berupa menjilati darah di ujung pisau. Setelah hari ketiga bulan Maret tahun depan, aku tidak berani mengatakan lebih banyak tentang tingkat kultivasimu. Ambil saja Tang Yin, yang kau anggap sebagai yang pertama di dunia. Pada saat itu, pencapaianmu pasti tidak akan berada di bawah Tang Yin, yang berarti kau memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melindungi Xie Wenxi. Apakah kau mengerti? Setelah Yang Xuan selesai berbicara, dia menatap kedua saudari itu dengan senyum tipis dan menunggu jawaban mereka. Kedua saudari dari keluarga Gao itu tetap diam. Setelah sekian lama, mereka saling memandang, lalu mendesak pada Yang Xuan, kami bersedia mendengarkan pengaturanmu, tetapi setelah mandi, kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Jangan khawatir, aku bukan Xie Wenxi. Aku bisa berbohong 3 kali dalam 1 kalimat. Aku selalu mengatakan satu hal. Yang Xuan berdiri dan merasa rileks. Untungnya, kedua saudari itu sangat tercerahkan. Jika mereka bertemu dengan 2 keledai keras kepala dengan 1 urat, itu akan sulit dilakukan. Kalian berdua ikut aku dan bawa kalian ke suatu tempat dulu. Yang Xuan keluar dari kota bersama kedua saudari Gao dan langsung menuju pinggiran timur. Di halaman kuno, burung lark dan begonia telah menunggu di pintu. Saudara Yang. Ketika mereka melihat Yang Xuan keluar dari mobil, mereka menyapanya dengan sopan. Yang Xuan membuka pintu, mempersilakan kedua saudari Gao turun, lalu memperkenalkan sambil tersenyum, burung lark dan begonia juga merupakan rekan yang akan bertarung berdampingan dengan kita saat itu. Ini Gao Huimei dan Gao Huiyu. Kalian pernah melihat mereka sebelumnya. Setelah kedua saudari kembar itu saling memandang, mereka maju dengan sopan dan berjabat tangan. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka tampak sangat bahagia, semanis bertemu teman lama. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk. Dao Ling dan Jian Ling memiliki fisik yang istimewa. Mereka secara alami memancarkan medan magnet yang sama. Selama mereka tidak bertemu di medan perang, mereka secara alami akan memiliki rasa keintiman. Itulah sebabnya dia harus menemukan 2 roh Dao terbaik.
Pertama, dalam waktu singkat, hanya roh Dao terbaik yang dapat dilatih untuk melawan iblis pedang. Yang kedua adalah bahwa susunan serangan dan pembunuhan bintang 7 harus bekerja dengan satu hati dan satu pikiran agar dapat berjalan dengan lancar. Hubungan antara Yang Xuan dan Begonia Skylark tidak perlu dikatakan lagi, mereka bertiga memiliki hubungan darah yang sama satu sama lain. Tingkat kultivasi Su Chunyun telah mencapai cukup untuk berintegrasi dengan semua hal. Yao Bin benar-benar setia padanya. Jadi kelima orang itu, termasuk Yang Xuan, tidak memiliki masalah dengan satu hati dan satu pikiran. Tetapi dua orang luar tidak yakin. Bagaimanapun, hati orang tidak terduga. Jika itu adalah dua roh Dao kelas atas, medan magnet akan saling menarik, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Gerakan pedang yang Anda kalahkan terakhir kali terlihat aneh. Gao Huiyu bertanya dengan curiga. Yang Xuan tersenyum tenang, pergi dan tenanglah dulu. Beberapa orang datang ke halaman. Yang Xuan meminta Begonia Skylark untuk membawa saudara perempuan Gao melihat kamar yang disiapkan khusus untuk mereka. Para saudara perempuan Gao lahir dengan pakaian dan makanan biasa. Sebelum mereka bertemu Xie Wenxi, saudara laki-laki mereka juga merupakan penguasa kota J, jadi mereka memiliki banyak pakaian dan makanan sejak saat itu. Kemudian, setelah saya bersama Xie Wenxi, belum lagi hal-hal materi hampir dapat memiliki apa yang mereka inginkan. Mobil sport villa sudah biasa bagi mereka, tetapi mereka menyukai rumah rakyat bergaya pedesaan ini sekilas. Skylark, Begonia dan saudara perempuan Gao mendekorasi rumah bersama-sama, memasukkan bunga liar dan menggantung kerajinan tangan yang ditenun dari rumput liar. Dari waktu ke waktu, ada tawa seperti lonceng perak di dalam ruangan. Yang Xuan sedang duduk di halaman, menggelengkan kepalanya dan tersenyum diam-diam, berpikir bahwa persahabatan wanita itu datang lebih cepat daripada pria itu. Setelah lebih dari 1 jam, keempat wanita itu kembali ke halaman bergandengan tangan, berbicara dan tertawa. Semua sudah tenang. Yang Xuan meletakkan cangkir tehnya, menatap keempat wanita itu, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kedua saudari Gao dan berkata, kalau begitu jangan bertele-tele, langsung ke pokok bahasan. Di masa depan, ini akan menjadi tempat tinggal dan pelatihan utama kalian. Kalian akan diberi 3 hari libur sebulan, dan kalian harus berlatih di sisa waktu. Waktunya mendesak. Mari kita mulai hari ini. Pelajaran pertama hari ini disebut wawasan. Lihat, para saudari Gao tampak bingung. Yang Xuan tersenyum tenang dan tersenyum pada burung lark begonia di sebelahnya. Kalian berdua datang ke pelajaran ini. Ya, saudara Yang. Qiang. Sambil berbicara, pedang panjang kedua wanita itu keluar dari sarungnya. Sua, dengan bunga pedang ditarik ke atas, tubuh kedua wanita itu berubah menjadi bayangan sisa dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh halaman berkilauan dengan perak, pasir dan batu beterbangan, dan udara di sekitarnya berdesis dan mengeluarkan suara yang tajam. Semangat membunuh yang sangat kuat, seperti ribuan pasukan, seperti guntur, seperti menghancurkan langit dan bumi, seperti mengguncang bumi. Setelah sekitar 10 detik, semuanya kembali tenang. Putri kedua memasukkan pedangnya ke sarungnya dan melangkah ke samping seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kalian berdua melihat sesuatu tadi? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum pada saudara perempuan Gao. Para saudara perempuan Gao sudah tercengang, seperti membatu di tempat oleh teknik imobilisasi. Ini, para saudara perempuan Gao tidak dapat memikirkan bahasa apapun untuk mengekspresikan emosi mereka saat ini. Mereka telah membaca banyak orang dengan Xie Wenxi selama bertahun-tahun. Para master dari berbagai sekolah itu telah melihat banyak orang dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang dapat berlatih kungfu ke tingkat ini. Tidak, terakhir kali kita bertarung, kamu. Gao Huimei tiba-tiba bereaksi terhadap satu hal. Terakhir kali mereka bertarung dengan Skylark Begonia, kedua belah pihak menghancurkan hampir ratusan gerakan. Hanya beberapa hari, bagaimana kultivasi mereka bisa menembus alam ini? Terakhir kali aku membiarkanmu. Yang Xuan tersenyum dan berkata, kamu baru saja melihatnya. Jika mereka benar-benar ingin berurusan denganmu, kalian berdua mungkin bahkan tidak bisa melakukan pukulan pertama. Alasan mengapa aku membiarkanmu terakhir kali adalah karena aku ingin melihat apakah kamu adalah roh Dao terbaik yang legendaris. Meskipun gerakanmu sangat buruk, ada pesona saat kau menghunus pisau. Pesona ini sangat halus. Kau dapat dengan hati-hati membedakannya dari beberapa detail.
Tujuan pelajaran ini untuk kalian berdua hari ini adalah untuk menyegarkan kembali ide-ide kalian sebelumnya. Dunia yang kalian lihat hanyalah puncak gunung es. Faktanya, sebagian besar yang disebut ahli yang kalian lihat sebelumnya bahkan belum menyentuh ambang batas. Yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa menurutmu Skylark Begonia sangat kuat. Faktanya, mereka baru saja mencapai ambang batas ahli sejauh ini. Di dunia ini, masih banyak orang kuat yang dapat membunuh mereka berdua sekaligus dalam satu gerakan. Jadi pada hari ketiga bulan Maret tahun depan, orang kuat misterius yang harus kita hadapi akan jauh di luar imajinasimu. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk membuat peluang kita menang lebih besar. Bisakah kau mengerti apa yang kumaksud dengan mengatakan ini? Kakak beradik Gao menundukkan kepala dan tetap diam untuk waktu yang lama. Yang Xuan tidak terus bertanya. Dia menyapa Skylark dan Begonia, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia tahu bahwa begitu konsep kognitif seseorang yang mengakar dalam tiba-tiba disegarkan, otak membutuhkan waktu reaksi tertentu. Dia juga tahu bahwa setelah pelajaran hari ini, para saudari Gao akan mengalami perubahan besar dalam pikiran dan kognisi. Perubahan ideologis semacam ini adalah premis bagi seseorang untuk berubah sepenuhnya. Ketika pikiran berubah, perilaku akan berubah. Hari ketiga bulan Maret, Yang Xuan menatap langit biru, saya harap saya bisa selamat dari bencana itu. Ini mungkin hal yang paling tak berdasar di hati Yang Xuan selama bertahun-tahun. Sebagai orang suci pedang, Su Chunyun sudah ada di mata Yang Xuan. Namun, Su Chunyun sangat takut pada iblis pedang sehingga sulit membayangkan betapa kuatnya iblis pedang misterius itu. Mungkin, pada saat itu, pandangan kognitif saya tentang dunia akan disegarkan. Mungkin, pintu kognitif baru perlahan terbuka untuk dirinya sendiri. Setelah menenangkan para saudari Gao, Yang Xuan segera menelepon Zhou Ahu dan Long Xiaoman dan meminta mereka untuk kembali ke Nanjiang sesegera mungkin untuk membahas masalah penting dengan mereka. Secara kebetulan, mereka baru saja tiba di Nanjiang hari ini dan sekarang berada di Istana Naga. Yang Xuan meminta mereka untuk menunggu dan segera pergi ke sana. Saudara Yang, Long Xiaoman dan Zhou Ahu melihat Yang Xuan masuk dan segera bangkit untuk menyapa. Saudara Yang, apa yang ingin Anda bicarakan dengan kami? Long Xiaoman bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama ini, mereka tidak pernah berhubungan dan sedang sibuk. Yang Xuan tiba-tiba menelepon dan mengatakan ada sesuatu yang penting, yang mengejutkan mereka. Para serigala telah ditemukan. Yang Xuan duduk, mengambil segelas air dari tangan Long Xiaoman, minum 2 teguk, dan berkata, Tuan, di belakang mereka bukan orang lain, itu adalah pertemuan dunia. Apa? Dunia akan melakukannya? Zhou Ahu dan Long Xiaoman terkejut. Tidak mungkin. Selatan adalah wilayah asosiasi dunia. Mengapa mereka melakukan ini? Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka ingin menguasai sepenuhnya dunia bawah tanah di selatan. Kemudian Yang Xuan dengan kasar mengulangi apa yang baru saja dikatakan Xie Wenxi kepadanya. Zhou Ahu dan Long Xiaoman tampak mengerikan setelah mendengar ini. Hari anjing, aku memohon kepada Tuhan. Aku memiliki nafsu makan yang besar. Cepatlah, Mader membuat masalah. Zhou Ahu berkata dengan wajah muram, jika demikian, semuanya akan menjadi masalah. Aku tahu betul bahwa aku dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuanku. Sepertinya seluruh dunia bawah tanah selatan harus ditelan olehnya. Pada saat itu, kita harus membuat pakaian pengantin untuk orang lain karena latar belakang keluarga kita yang diperoleh dengan susah payah. Wajah Long Xiaoman juga sangat jelek. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar tidak baik. Kita akan membawa saudara-saudara kita untuk meninggalkan selatan. Bahkan jika kita menghancurkan rumah ini, itu tidak murah. Minta jekal ke langit. Ya, sial, tidak peduli apa yang akan dikatakan dunia. Dia juga pemilik bersama seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Dia benar-benar meletakkan tangannya di kepalanya. Dia tidak akan pernah murah. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi nada mereka bercampur dengan ketidakberdayaan yang kuat. Meski begitu, mudah untuk membicarakannya. Sekarang mereka memiliki keluarga-keluarga ini, tetapi mereka bertarung dengan kepala mereka sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang tewas dalam prosesnya. Selain itu, juga menjadi masalah kemana harus pergi setelah meninggalkan selatan. Ada Hongmen di utara, Paviliun Qingyun di barat, dan lingkup pengaruh beberapa di timur. Tidak ada tempat bagi mereka sama sekali.
Kenapa kalian berdua tiba-tiba konseling? Itu bukan gaya kalian. Yang Xuan tidak bisa menahan tawa ketika melihat penampilan mereka. Kedua orang ini adalah karakter yang berani dan kejam. Bahkan jika itu adalah lautan pedang dan api, mereka berani menyerbu dengan kepala tegak. Namun kali ini, menghadapi pertanyaan dari surga, dia sama sekali tidak berniat untuk melawan. Yang dia katakan adalah menerima nasihat dan melarikan diri. Kali ini lawannya adalah pertemuan dunia. Semua orang harus dinasihati. Zhou Ahu menghela nafas, meskipun kita memiliki beberapa latar belakang keluarga sekarang, dibandingkan dengan dunia, itu masih merupakan kesenjangan antara semut dan singa. Itu tidak masalah bagi kita, tetapi kita tidak dapat membawa saudara-saudara kita untuk mati bersama. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku memanggil kalian berdua hari ini. Aku tentu saja tidak membahas bagaimana cara melarikan diri denganmu. Tidak peduli seberapa kuat dia di dunia, meminta surga selalu dua bahu dan satu kepala. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Tentang masa depan, Yang Xuan bertanya. Long Xiaoman mengangguk dan berkata, ingat, kamu mengatakan bahwa suatu hari, kamu akan berdiri bersama kami di puncak dunia bawah tanah. Ya, Yang Xuan mengangguk dan berkata, sekarang aku akan memberitahumu dua hal. Pertama, apa yang kukatakan bukanlah lelucon. Aku akan melakukannya saat aku mengatakannya. Kedua, sekarang, kesempatan ini telah tiba. Setelah mendengar ini, Zhou Ahu dan Long Xiaoman tercengang. Kesempatan telah tiba, bukankah ini seharusnya menjadi saat yang paling berbahaya? Salah, Yang Xuan berkata, ingat, kesempatan selalu ada bersamaan dengan bahaya. Di permukaan, tangan meminta surga tampaknya benar-benar mendorong kita ke situasi yang putus asa. Tetapi dari sudut pandang lain, ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk melewati banyak tautan dan bertemu langsung dengan mereka. Jadi tujuanku membawa kalian berdua ke sini hari ini adalah untuk membahas bagaimana berperang dengan langit dan bumi. Bang dang, begitu Yang Xuan mengatakan ini, Zhou Ahu jatuh dari kursinya. Apa, perang dengan langit dan bumi? Zhou Ahu menatap dan berkata, Saudara Yang, aku tahu kamu adalah orang yang sangat pandai menghancurkan sapi. Tetapi kali ini adalah pertemuan dunia. Mungkin kamu tidak tahu seperti apa dunia ini nantinya. Aku masih metaforanya sekarang. Ambil kekuatan aula naga kita saat ini. Dibandingkan dengan dunia, itu benar-benar perbedaan antara semut dan singa. Yang Xuan tersenyum acuh tak acuh, siapa semut dan siapa singa, kita tidak bisa menarik kesimpulan sampai kita mendapatkan yang terakhir. Aku ingin mendengar dari kalian berdua hari ini. Apakah kamu punya keberanian? Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak berani, aku tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, aku pasti akan melakukannya. Aku ingin bertanya apakah kalian berdua bersedia naik ke kapal pencuriku. Zhou Ahu dan Long Xiaoman terdiam. Ada pertikaian ideologis yang sengit di dalam. Meskipun mereka selalu mempercayai Yang Xuan, lawan mereka kali ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Kakak Hu, Kakak Long. Pada saat ini, si Musang tiba-tiba datang dari luar. Alih-alih bersikap bodoh seperti sebelumnya, dia tampak sangat serius dan berkata, menurutku, kakak yang benar. Jika dia meminta langit dan menghancurkan sapi, dia bisa memiliki lebih banyak kepala daripada yang lain. Siapa singa dan siapa semut? Kita harus menghabisinya sebelum kita bisa menarik kesimpulan. Dan menurutku, kita tidak punya pilihan lain selain melawan. Jika kamu benar-benar meninggalkan selatan, kehilangan fondasi keluarga ini adalah hal kecil, tetapi apa selanjutnya? Kemanapun kita pergi, kita semua adalah kekuatan asing, dan tidak ada kekuatan yang akan mengizinkan kita untuk campur tangan. Jika kita benar-benar meninggalkan selatan, kita akan musnah cepat atau lambat. Jadi menurutku, masalah ini tidak punya pilihan selain melawan. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menarik lebih banyak orang dari dunia. Lebih baik mati di jalan penyerangan daripada di jalan pelarian. Lagi pula, saudara Yang adalah dermawan kita. Karena saudara Yang bersikeras melakukan ini, bagaimana mungkin kita bisa duduk diam demi keselamatan kita sendiri? Suasana di seluruh ruangan itu sangat aneh. Semua orang menatap si Musang dengan tatapan mata yang sangat jenaka. Orang ini biasanya suka berpura-pura dipaksa, atau dia terlihat seperti orang bodoh. Tanpa diduga, di saat kritis, orang ini memiliki pikiran yang lebih baik daripada siapapun. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini tadi, ada cahaya yang sangat tegas di kedua matanya, dan si Musang pemalu yang sedang
Dalam kedamaian itu sangat berbeda.